Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 yaitu tentang metode dan keterampilan psikologi analisis diferensiasi. Istilah metode bisa disamakan dengan teknik atau strategi yang digunakan untuk melatih keterampilan psikologis. Beberapa contoh metode psikologis yaitu yang pertama ada penetapan tujuan, terus visualisasi, meditasi, self-talk, dan hipnotis. Nah, adapun keterampilan psikologis berkenaan dengan dengan karakteristik bawaan sekaligus dapat dikembangkan untuk memungkinkan atlet berhasil mencapai prestasi olahraga. Misalnya antara lain motivasi dan kepercayaan diri. Nah, di sini ada PST dan MST, dikhususkan makna psikologi skills training dan mental skill training. Jadi itu adalah sebuah singkatan itu ya. MST mental skill training menekankan pada upaya meningkatkan aspek psikologis dari gerakan fisik. Terus MST ini juga dirancang agar mengetahui kehidupan mental yang memungkinkan ini untuk meningkatkan kendali atlet dalam mengkoordinasi gerakan. Jadi gerakannya itu agar efektif gitu. Terus di sini ada PST, dikembangkan sebagai sebuah fondasi ilmiah, yaitu untuk mengembangkan keterampilan psikologis. Nah, PST ini adalah program latihan yang membantu atlet dan pelatih ini untuk mengembangkan keterampilannya. Nah, poin selanjutnya di sini ada urgensi dan efektivitas PST. Di sini ada kajian problematik dan empirik. Yang pertama, problematiknya adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman. Nah, di sini ada dua cara yang bisa dilakukan agar PST lebih dikenal oleh para pelatih dan atletnya gitu. Yang pertama ini mengembangkan lebih banyak sumber-sumber latihan keterampilan psikologis, terutama melalui media audio visual. Nah, yang kedua ini mengikut sertakan ini pelatih-pelatih dalam program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan psikologis. Nah, yang selanjutnya adalah kesalahpahaman tentang keterampilan psikologis. Padahal seperti halnya gitu ya, keterampilan fisik, keterampilan psikologis dapat diajarkan dan dikembangkan tergantung kepada pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya gitu ya. Sebagai contohnya misalkan sebagus apapun Usain Bolt gitu ya, fisik dan psikologis yang dimilikinya, akan tetapi tetap saja dia harus berlatih keras gitu agar bisa mengembangkan potensi dalam dirinya gitu. Terus yang ketiga ada terbatasnya waktu yang tersedia untuk melatih keterampilan psikologi. Di sini ada efektivitas psikologi skill training atau PST. Nah, program PST juga memberikan pengaruh positif dengan terbukti dengan adanya meningkatnya penguasaan keterampilan atlet pemula dalam olahraga selam gitu ya. Juga membantu mengurangi kecemasan, memperbaiki pengendalian, terus perhatian, meningkatkan afirmasi diri juga. Lalu di sini ada poin selanjutnya yaitu PST dan self regulation learning. Nah, di sini ada pengertian dan urgensi. Menurut ahli yaitu Gold tahun 2019 mengungkapkan bahwa sasaran dari PST yaitu adalah self regulation learning. Nah, menurut Bandura terdapat 3 aspek, yakni aspek diri, perilaku, dan kegiatan belajar atau berlatih yang melibatkan aspek metakognisi, motivasi, dan perilaku. Nah, keterlibatan aspek metakognisi ini terjadi dalam bentuk pembuatan perencanaan tujuan dan strategi kegiatan belajar, nah, pemantauan kegiatan belajar, dan evaluasi terhadap kegiatan belajar yang telah dilaksanakan. Lalu ada poin selanjutnya yaitu pengukuran, jadi bisa diukur. Nah, ada 5 cara. Yang pertama adalah Psychological Skill Inventory for Sport 5. Jadi instrumen edisi kelima yang terdiri dari 45 item ini mengukur 6 jenis keterampilan psikologis, yaitu yang pertama adalah keterampilan konsentrasi, kepercayaan diri, persiapan mental, motivasi, orientasi, dan pengendalian kecemasan. Nah, yang kedua adanya Athletic Coping Skill Inventory 28. Nah, tujuannya ini untuk mengukur keterampilan coping, penampilan puncak dalam kondisi tertekan gitu. Terus yang ketiga ada Test of Performance Strategies. Biasa disingkat TOPS gitu ya. Nah, ini terdiri dari 64 item yang mengukur kombinasi antara metode dengan keterampilan psikologis dalam 2 situasi strategis, yaitu situasi pertandingan dan situasi latihan.
Nah, yang keempat adalah motivasi berprestasi dan yang kelima kepercayaan diri. Terus di sini ada poin selanjutnya yaitu tahapan program Psychology Skill Training atau PST. Menurut ahli yaitu Weinberg dan Gold tahun 2019 menyebutkan ada 3 tahapan dalam program PST ini, yaitu tahap pendidikan, penguasaan, dan latihan. Nah, dimaksudkan tahap pendidikan yaitu pemahaman. Jadi kita sebagai pelatih atau calon guru memberikan pemahaman-pemahaman terlebih dahulu agar siswanya paham. Selanjutnya ada tahapan penguasaan. Tahapan penguasaan ini lebih ditekankan kepada latihan-latihan yang berbasis teknik-teknik agar bisa dikuasai. Dan yang tahapan terakhir adalah latihan. Jadi dari tahap pertama, tahap kedua dilaksanakan di tahap yang terakhir yaitu tahap latihan.